Gagal move on akibat dari kekalahan telak yang dirasakan oleh PDIP pada pemilu 2024 silam membuat Ibu Megawati geram dan bahkan sempat menyindir kader-kadernya yang gagal memenangkan calon yang diusung oleh Partai PDI Perjuangan dan menganggap bahwa kader-kadernya tidak maksimal dalam melakukan dukungan untuk agenda pemenangan calon yang diusung oleh Partai PDI Perjuangan. Diduga sindiran tersebut ditujukan kepada Mas Bambang Pacul. Jika itu benar, berarti kubu Hasto Kristianto sudah berhasil mempengaruhi Ibu Megawati Soekarno Putri untuk menyingkirkan Mas Bambang Pacul dari Partai PDI Perjuangan. Meskipun pada dasarnya Mas Bambang Pacul ini kita tahu begitu akrab, begitu dekat dengan Mbak Puan Maharani. Sebelum kita lanjut ke videonya, saya berharap kepada sahabat-sahabat untuk kemudian menekan tombol like, subscribe, dan share. Dan tak perlu berlama-lama, kita simak videonya berikut ini. Kemarin waktu pemilu, saya nggak pernah ngomong kan, tapi sekarang saya sentil aja dikit. Why? Setelah babak belur kayak begitu, babak belur apa enggak? Kan nggak ngaku tahu, padahal semuanya babak belur apa tidak? Gak percaya? Saya panggil nanti orangnya. Kenapa? Yang harusnya jadi gak jadi. Dan saya bertanggung jawab bahwa gini, saya kan tahu orang-orang ini benar berajin, benar tidak. Waduh, dia itu hanya mau jadi gitu kan. Saya kan bisa. Sampai suruh jadi ketua umum, jadi saya bisa memberi nilai ya, nilai juga. Tapi saya merasa berterima kasih bukan pada kalian, kepada rakyat pendukung kita. Tepuk tangan yang besar kalau tidak berarti di antara kalian ada yang ragu-ragu kepada saya. Jangan hanya kalau disuruh dari sini keluarnya bahwa itu adalah kebenaran. Satyam Eva Jayate, saya selalu bilang demikian, karena kebenaran itu pasti menang. Tapi kalau kalian yang melemah ya nggak menang. Pak Pacul yang mengaku dan mengidentifikasi dirinya sebagai seorang kesatria, ya. Malah beliau yang paling lantang dituduh berkhianat. Padahal kan Itu dia. salah satu hal yang paling celah dalam hidup seorang kesatria kan pengkhianatan kan? Ya, itu dia. Jadi bagi dua metronom kita ini kan itu nggak mungkin. Saya sebagai penulis buku Komandan juga yang mencoba memahami alam pikirnya juga tidak mungkin. Bagaimana bisa gitu? Lebih baik kesatria itu berkalang tanah gitu ya, mati untuk baktinya ya daripada terjadi pengkhianatan. Mati syahid ini lebih penting daripada iya betul. Kan? Iya. Jadi bahkan di dalam kan sering itu beliau kan suka sekali mengambil contoh-contoh orang yang di dalam pewayangan yang dalam situasi yang sangat sulit pilihan-pilihannya. Ya akhirnya kesetiaan itu di atas segalanya. Bagaimana bisa seorang Bambang Pacul yang punya filosofi seperti itu akan melakukan hal yang dituduhkan. Saya kira itu ada dua kemungkinannya ya. Selain keplok ora tombo itu, ya tidak memahami alam pikir seorang Pacul. Seorang komandan Pacul ya, atau Pak Bambang Wuryanto. Nah, tapi ini bisa nggak saya bilang gini, karena mereka tahu yang dibenci oleh kesatria itu adalah dituduh pengkhianat, makanya isunya dijadikan Bambang Pacul pengkhianat, karena itu membuat dia sakit hati dan membuat dia marah, out of control gitu. Oh, karena orang marah itu lebih mungkin untuk orang kontrol, lebih rasional gitu. Bisa jadi seperti itu ada. Kalau kita ngomong kemungkinan ada ya. Tapi kemungkinan yang lain saya kira yang lebih baik dari analisis itu adalah, atau menurut saya yang lebih tepat dari analisis itu adalah sasaran tembak paling mudah memang Pak Bambang Pacul. Kenapa?
Satu, beliau memang seorang panglima tempur, ya. Dua, seolah-olah reborn kembali sehingga dapat exposure yang gede, terutama setelah kenal Adinda berdua ini kan. Setelah dibikin bukunya sama Enggak Pak dong, Putut, ya ini kan? buku ngikut-ngikut aja. Ya, harus diakui Pak Pacul ini kan ya, Anda berdua ini ikutlah. Ya intinya Pak Pacul dari gua yang dalam Iya. muncul ke permukaan. Betul, dan dengan apa ya, artikulasinya yang memikat gitu ya, sehingga dia jadi orang yang mudah sekali untuk di sasaran yang jelas gitu. Iya kan? Oh ya, dan di kubu Puan yang semencolok Pak Pacul nggak ada. Ini Nggak kayak- ada. Ini teori Nggak gajah di tengah ruangan aja kan. Betul. Kalau orang kan Betul, ya, betul, enakan betul, dulu, betul. orang kan akan Iya, lihat si gajah iya, ini gitu. betul. Iya, logik sih Mas. Kalau Iya, memang tadi betul. ada bilang ini pasti ada anasir dari dalam dan pasti ada anasir dari Ada luar. kemungkinan anasir Iya, dari yang- dalam atau dari Ini hubungan resiprokal. Iya, ya? resiprokal. Kenapa nggak Mbak Puan langsung? Kalau memang kenapa nggak Mbak Puan langsung yang Nggak berani yang bos, disasar? nggak berani lah bos. Oh, ini masalah berani nggak berani. Iya dong, harus panglimanya dulu yang ditikam kan, dilumpuhkan kan dalam sebuah pertempuran ini. Yang disikatkan komandan tempurnya dulu sebelum jenderalnya ini. Ya kan? Siapa yang wajahnya paling Puan kan? gitu Iya kan? betul. Dan memang panglima tempur, ya. Iya, Jadi iya, itulah yang disikat duluan gitu. Sehingga untuk menyikat setelahnya itu lebih mudah kira-kira begitu ya. Iya. Tapi kan itu tidak sehat. Ngapain harus seperti itu? Iya. Gitu. Kan gini, manifestasi yang paling gampang untuk menuding Bambang Pacul bagian dari skenario tadi Iya. adalah kekalahan Ganjar di kandang Banteng di pemilu kemarin. Itu kan paling Iya. gampang lah. Iya. Bodoh-bodohannya itulah Iya. kita bisa tuduh. Gini. Anda logik itu masuk nggak kalau buat Gini. Anda? Pileg itu diselenggarakan bersama dengan Pilpres, oke? Orang Jawa itu ada yang namanya projo. Projo itu harga diri dalam sebuah teritori. Dan saya tahu persis, Pak Pacul ini orang yang sangat menjaga harga diri teritorinya. Makanya beliau ada istilah binatang teritori kan? Iya kan? Anda jangan ganggu-ganggu Jawa Tengah loh. Karena itu projo dia, itu harga diri beliau, gitu. Nah, bagaimana bisa itu dituduhkan kepada Pak Pacul? Dan PDI juga masih menang kan? Dan masih menang, masih menang. Yang kalah kan Ganjar. Iya. Dan di dalam survei memang ya memang kalah kan. Dalam survei apapun kan memang kalah. Yang tidak tertebak kan memang angkanya aja. Se-ekstrim itu. Iya, se-ekstrim itu gitu loh. Dan di pilkada juga nambah banyak juga kan. Iya, dan kekalahan PDIP. itu nggak bisa dialamatkan di pundaknya Komandan Bambang Pacul. Saya kira kalaupun dialamatkan, kenapa hanya Jawa Tengah? Kenapa Bali nggak? Atau kenapa yang lain nggak? Ya bawa bantengnya Sulut juga. Sulut. NTT. Sulut, ya. Iya. Kenapa nggak gitu? Kenapa hanya bener kandang banteng Jawa Tengah? Tapi pernah nggak orang berani berpikir bagaimana seandainya Jawa Tengah tidak dipimpin Pak Bambang Pacul? Akan sehancur apa Jawa Tengah? Beredar gosip bahwa Pak Pacul misalnya itu dianggap mau mendongkel Bu Mega. Pernah dengar gosip itu? Pengkhianatan. Ya, pengkhianatan ya. Akan menggagalkan Bu Mega jadi ketua umum. Ya. Kalau kita orang Jawa, kita nggak usah orang Jawa dulu. Kita mikir yang sederhana dulu. Konon hanya diperlukan biaya, ada yang bilang 2 triliun. Ada yang bilang 12 triliun. Ada yang Itu bilang beda. 20 triliun. Itu jauh loh beda. Jauh ya. Kita ambil ya. Makanya saya mau jelasin. Makanya. Mas itu perlu kuota impor berapa banyak tuh Mas? Makanya. Nah. Kan udah nggak ada kuota lagi, tarif sekarang. Oh iya benar. Oh iya benar. Iya. Kita ambil yang tengah aja lah. Atau kita ambil yang paling rendah. 2 triliun. Itu uang 2 triliun itu orang nggak mikir apa. 1 triliun itu berapa? 1000 Butuh miliar. berapa banyak koper? 1000 miliar. Iya kan? Butuh berapa banyak koper? Itu berapa Alphard tuh ya? Iya, itu satu. Terus yang kedua, emang dipikir mencairkan duit segitu tuh gampang. Ya, itu satu.
Ya ini teknis ya. Teknis saja kita Iya, ngomong. iya, Belum iya. substantif. Belum. Kita levelnya sedikit-sedikit ini. Iya. Itu Ini membenahi logika, ini Iya, membenahi logika, seolah ya. yang disebut 2 triliun itu seolah-olah sama kayak 2 ekor kambing Iya. atau 2 ekor sapi gitu loh. Betul. Ini 2 triliun. Berarti isu Belum itu kalau ada 12 ya, triliun, Bos. Kita ini yang agak ngerti-ngerti duit sendiri. Iya. Orang kaya pun yang punya aset kekayaan puluhan triliun belum tentu uangnya ada 1 triliun Liquid. yang liquid. Anda kan mengelola hampir 2 triliun udah kan? Ya, yang dituduhkan ini kalau 2 triliun. Anda. Saya. Iya kan? Ya, kok bisa? Siapa ini? Deket. Lanjut. Yang tuduhan ke Pak Pacul nih ya. Iya. Misalnya kayak gitu. Emang Pak Pacul punya duit sebanyak itu? Nah, makanya duit dari mana? Kan 2 triliun tuh banyak. Teknisnya gimana? Oke, ini teknis nih. Teknis ini masih teknis kita ngomong. Logika teknis. Logika ya, teknikalnya itu nggak masuk akal. Itu artinya orang asal ngomong. Yang kedua, orang nggak tahu jagat batin relasi antara orang Jawa dengan ketum. Memang andekan Pak Pacul powerful, emang dia nggak bisa disikat sama para loyalisnya Bu Mega. Dalam makna yang paling keras bahkan. Iya kan? Yang pecah gesang derek Mega. Iya. Secara historis itu udah nggak bisa dibeli. Wah, itu bahaya, Bos. Dan Kalau ini- cuma orang bersedia, mohon maaf agak keras ya, bersedia dihukum dalam taraf yang paling berat, di penjara dalam taraf yang paling berat hanya karena menyikat orang yang mau mengkudeta Bu Mega, katakanlah begitu. Itu kecil banget. Ditemukan banyak relawan untuk itu. Iya. Iya kan? Cepat tuh ngumpulin ya. Dan Pak Pacul tahu persis itu tidak mungkin. Yang ketiga, ini orang Jawa, Pak Pacul itu kan berutang budi sama Bu Mega. Dan beliau udah katakan di mana-mana. Ya kan? Bagaimana bisa beliau mau mematahkan galahnya dalam tanda kutip galahnya sendiri? Ya. Dan aku tahu peribahasa Jawanya, Mas. Iya gimana? Sing orang ngertiin karo budi podo karo kewan. Nah, betul Kalau betul. kewan Boleh disembelih. ya. Iya, itu dan itu isu gosip yang menurut saya itu yang disebut keplok ora tombok. Koplo. Iya, analisis murahan yang mudah sekali diedarkan ke banyak tempat ya. Iya. Tapi mereka nggak mikir sampai seperti itu. Itu Dikira- emang beredar ya, Mas, di Ya, circle Mas Putut. Budi juga tahu. Iya, Di kan dari mana-mana. Mas Putut. Dari Panjenengan. Iya kan? Ya itu contoh-contoh. Dan Saya itu kan dipercaya. mencontohkan Dan- keplok tanpa. Dan itu seberapa bisa memikat dan dipercaya orang tuh Mas? Ya karena narasi itu dimainin kan. Seolah-olah ini kayak permainan yang sederhana gitu loh, nggak memikirkan kompleksitas, substansi atau adab di dalam berpolitik, relasi atau alam pikir orang Jawa terhadap pimpinannya, Apa apalagi istilahnya PDIP. tadi? Apa? Keplok Keplok tampo, ora tombo. tombok. Koplo orang tombonya ini dari luar apa dari dalam nih, Mas? Mungkin ya, mungkin ini dugaan saya ya, mungkin ada orang dalamnya juga. Tapi yang mendiseminasikan orang luar, atau orang luar yang bikin lalu diafirmasi oleh orang dalam. Pokoknya ada konektivitas antara dalam keluar ya. Betul. Jadi saya kira itu hal yang tidak produktif dalam politik. Apalagi PDIP mau menjelang kongres ya. Saya kira demikian konten kali ini. Bagaimana respon sama-sama sekalian? Tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras, salam akal sehat, NKRI harga mati.